Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Dunia Ilmu Euclid. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran matematika untuk tingkat SMA, yaitu mengenai persamaan kuadrat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Untuk itu, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian, terutama untuk yang sedang mempelajari tentang persamaan kuadrat. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube saya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai, di mana bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 atau AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A tidak sama dengan 0, dan ABC adalah bilangan real. Nah, sekarang yang saya jelaskan tadi adalah bagaimana mencari dengan faktorisasi. Nah, sekarang perhatikan untuk yang bentuk umum X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang mana faktorisasinya adalah X ditambah M dikali X tambah N sama dengan 0. Nah, untuk nilai M dan N adalah faktor bilangan dari C. Sekali lagi, untuk nilai M dan N adalah faktor bilangan dari C. Nah, kemudian M tambah N sama dengan B. Jadi nanti apabila M ditambah N, itu hasilnya adalah B. Dan apabila M dikali N sama dengan C. Nah, sehingga akar-akarnya adalah X1 sama dengan negatif M atau X2 sama dengan negatif N. Nah, ini nanti kita bisa selesaikan ya. Nanti untuk nilai M di situ akan bisa bernilai positif dan bisa pula bernilai negatif. Nah, sebagai contoh di sini yang pertama X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, nanti kita akan mencari nilai M dan N-nya. Ya, nilai M dan N-nya sama dengan B. Artinya nanti apabila ya bilangan tersebut, yaitu yang dimaksud adalah M tambah N, apabila faktor dari 12 dijumlah, maka hasilnya adalah 7. Namun apabila faktor tersebut dikali, maka hasilnya adalah 12. Nah, sekarang kalian perhatikan untuk faktor dari 12 ya, yaitu 1 dikali 12, 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Ya, jadi 12 ini 1 dikali 12, 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Nah, nanti kita tentukan mana yang tepat. Ya, jadi apabila nanti dia dijumlah, hasilnya adalah 7, dan apabila dikali, hasilnya adalah 12. Sehingga bilangan yang dimaksud adalah yang 3 dikali 4. Jadi kalau 3 nanti ditambah 4 sama dengan 7, dan 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, lalu kalian tulis di sini, maka menjadi X ditambah 3, ya, kemudian X ditambah 4. Nah, jadi akar-akarnya adalah X tambah 3 sama dengan 0, sehingga X1-nya sama dengan negatif 3. Dan untuk X2-nya yaitu X tambah 4 sama dengan 0, sehingga X2-nya sama dengan negatif 4. Nah, ini untuk contoh yang nomor 1. Sekarang kalian perhatikan untuk contoh yang nomor 2. Ya. X pangkat 2 sama dengan 9X tambah 14 sama dengan 0. Nah, nanti kalian cari terlebih dahulu, ya, yaitu sebuah bilangan faktor dari 14 yang apabila dikali hasilnya adalah negatif 9, dan apabila dijumlah hasilnya adalah 14. Maaf, sekali lagi, apabila nanti dia dijumlah hasilnya negatif 9, dan apabila dikali hasilnya adalah 14. Nah, bilangan yang dimaksud adalah negatif 2 dan negatif 7. Nah, ini ya, jadi kalian tentukan nanti terlebih dahulu ya untuk menentukan nilai M dan N-nya. Nah, jadi untuk nilai M-nya itu nanti ya, yaitu apabila dijumlah hasilnya negatif 9 dan apabila dikali hasilnya 14. Nah, sekarang akar-akarnya berarti X
kurang 2 sama dengan 0, berarti X1-nya sama dengan 2. Dan untuk X2-nya, X dikurang 7 sama dengan 0, X2-nya jadi adalah 7. Nah, ini untuk contoh yang nomor 2. Lalu sekarang kalian perhatikan untuk yang contoh nomor 3. X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 15 sama dengan 0. Kalian tentukan terlebih dahulu dari faktor 15 ya, faktor bilangan dari 15. Apabila dia dijumlah, hasilnya adalah positif 2. Dan apabila dikali, hasilnya adalah negatif 15. Bilangan yang dimaksud adalah negatif 3 dan 5. Ya, negatif 3 dan 5. Jadi kalau dia dikali, ya hasilnya negatif 15. Apabila dijumlah, hasilnya adalah 2. Sehingga sekarang kita tentukan akar-akarnya, berarti X dikurang 3 sama dengan 0. Ya, berarti X1-nya sama dengan 3. Lalu untuk X2-nya, X ditambah 5, ya sama dengan 0. Dan X2-nya sama dengan negatif 5. Nah, itulah untuk contoh yang bentuk umum dengan persamaan X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk persamaan kuadrat dengan bentuk umum AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk menentukan faktorisasinya, yaitu dengan pola atau rumus 1 per A dikali AX tambah M dikali AX tambah N sama dengan 0. Dengan M tambah N sama dengan B, dan M dikali N sama dengan A dikali C. Nah, sekarang perhatikan contohnya di sini untuk soal 2X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Sekarang kita tentukan untuk nilai A-nya itu sama dengan 2. Kemudian untuk nilai B-nya sama dengan 1. Dan untuk nilai C-nya, sama dengan negatif 6. Ini untuk nilai C-nya. Nah, setelah itu nanti kita lihat di sini, ya, M ditambah N sama dengan 1. Ya, artinya nanti M ditambah N sama dengan B. Nah, karena B di sini nilainya adalah 1. Lalu M dikali N sama dengan A dikali C. Nah, untuk A dikali C berarti 2 dikali negatif 6 sama dengan negatif 12. Untuk menentukan nilai M dan N-nya berarti kita ambil dari faktor 12. Nah, faktor bilangan dari 12 itu adalah 1 dikali 12, 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Berarti nanti kita akan menentukan dari faktor bilangan 12 tersebut, ya, apabila dijumlah hasilnya adalah 1, dan apabila dikali hasilnya adalah negatif 12. Sehingga didapat M sama dengan 4 dan N sama dengan negatif 3. Mengapa demikian? Karena nanti apabila M ditambah N hasilnya adalah 1. Dan apabila M dikali N hasilnya adalah negatif 3. Nah, setelah kita dapat menentukan M dan N-nya, maka kita masukkan sekarang bagaimana cara mencari faktorisasinya. Yaitu dengan pola 1 per A dikali AX tambah M dikali AX tambah N sama dengan 0. Nah, A-nya 2 sekarang kita masukkan 1 per 2. Kemudian 2 dikali X, ya, ditambah 4. Ya, jadi tadi nilai M-nya adalah 4. Kemudian 2X ditambah negatif 3. Ya, sama dengan 0. Nah, jadi A-nya di sini 2 ya. A-nya di sini 2. Oke, A-nya 2. Nah, sekarang kita sederhanakan atau kita kali setengah dikali 2, berarti nanti hasilnya adalah X. Lalu setengah dikali 4, hasilnya adalah 2. Lalu dikali dengan 2X dikurang 3, sama dengan 0. Nah, kita dapat menjadi X ditambah 2 dikali 2X dikurang 3, sama dengan 0. Sehingga untuk akar-akarnya adalah X tambah 2 sama dengan 0. Dan untuk X1-nya sama dengan negatif 2. Dan untuk yang X2-nya berarti kita lihat dari sini ya. Berarti 2X dikurang 3 sama dengan 0.
2x sama dengan 3. Nah, ini pindah ruas ya, mungkin tidak perlu saya jelaskan. Nah, kemudian untuk menentukan x-nya berarti x2-nya sama dengan 3/2. Nah, ini contoh yang nomor 1. Sekarang perhatikan untuk contoh yang nomor 2. 3x pangkat 2 dikurang x dikurang 10 sama dengan 0. Nah, berarti di sini nanti kita dapat A-nya itu adalah 3. Kemudian B-nya itu adalah negatif 1. Ya, negatif 1. Nah, ini berarti A, ini B, nah, ini C. Berarti untuk nilai C-nya adalah negatif 10. Ya, untuk nilai C-nya itu adalah negatif 10. Oke, selanjutnya sekarang ya, nanti apabila M ditambah N hasilnya adalah B. Berarti B-nya di sini negatif 1. Lalu apabila M dikali N sama dengan A dikali C. Berarti A dikali C itu adalah ya negatif 30. Sehingga nanti kita mencari faktor bilangan dari 30. Ya, yang mana kalian sudah bisa menentukan faktor bilangan dari 30 yaitu 1 dikali 30. Kemudian 3 dikali 10. 5 dikali 6. Ya, atau 2 dikali 15. Nah, yang tepat yang mana? Ya, apabila nanti dia dijumlah, itu hasilnya adalah negatif 1. Dan apabila dia dikali, hasilnya adalah negatif 30. Sehingga kita dapat nanti berarti M-nya itu adalah negatif 6 dan N-nya adalah 5. Mengapa demikian? Karena apabila M ditambah dengan N, hasilnya adalah negatif 1. Dan apabila M dikali N, hasilnya adalah negatif 30. Nah, jadi seperti itu. Ya, sekarang kita masukkan ke dalam polanya atau rumusnya. Ya, berarti 1/A, kemudian 3x ditambah negatif 6, ya, kemudian dikali dengan 3x ditambah 5. Nah, di sini A-nya di sini berarti 3, ya. 3, ya, A-nya 3. Nah, kemudian dikali dengan 3x dikurang 6, dikali 3x ditambah 5 sama dengan 0. Lalu 1/3 dikali 3 hasilnya adalah x. Kemudian 1/3 dikali negatif 6 hasilnya adalah negatif 2. Lalu dikali dengan 3x ditambah 5 sama dengan 0. Dan untuk menentukan akarnya berarti kita ambil dari yang ini. Ya. Berarti untuk x1-nya x dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga x1-nya sama dengan 2. Dan untuk x2-nya 3x ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian 3x sama dengan negatif 5. Nah, ini pindah ruas. Kemudian x2-nya menjadi negatif 5/3. Baiklah, demikian ya apa yang saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Dan sekali lagi mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen channel YouTube saya. Terima kasih.